dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, penerimaan hati, tulus kepada Allah dalam keimanannya, wahtisaban, dan menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, seperti ghibah, seperti menggunjing, ya, seperti gaul zur, sumpah palsu dan lain sebagainya. Maka apa, Allah Subhanahu wa taala jadikan barakah dia yang berpuasa di bulan Ramadan, diampuni dosanya oleh Allah. Begitu juga dalam riwayat, wa man shama Ramadan wa man qama Ramadan. Siapa orang menghidupkan malam Ramadan, di mana disebutkan menghidupkan malam Ramadan adalah dengan salat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahannya, segala dosa-dosanya. Dalam riwayat dari Sayyidina Qutaibah, bukan hanya sebelumnya dan juga sesudahnya. Bagaimana nih kalau dosa sebelumnya diampuni karena sudah dilakukan, tapi kalau sebelumnya belum dilakukan? Maknanya para ulama mengatakan, andai setelah Ramadan dia jatuh dalam perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kesempatan untuk dia bertobat kepada Allah untuk mengampuni dosanya yang setelah tersebut. Barakah dari apa? Dari beribadah puasa bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih. Menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih, dulu dikatakan salat tarawih. Kenapa salat tarawih dinamakan salat tarawih? Karena salatnya panjang. Jadi setiap 2 rakaat istirahat. Makanya tarawuhan. Tarawih itu istirahat. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Salatnya panjang. Sampai disebutkan orang-orang saleh dulu itu kalau keluar selepas Isya, pulang-pulang sahur. Jadi nggak sebentar. Kalau orang kita sekarang mau nyarinya yang sebentar-sebentar, yang cepet-cepet. Ya, bahkan ada sebagian orang nyari masjid yang cepat, masjid yang mana yang cepat. Ya, seakan-akan tidak menikmati ibadah kepada Allah, tidak menikmati salat tarawih. Saya sering sampaikan, kalau di tadi Habib Umar salat tarawih 2 juz. 2 juz. Malam 17 khatam Quran 30 juz dalam salat tarawih. Ya, menikmati. Karena bulan Ramadan bulan ibadah. Ya, kalau di luar bulan Ramadan mungkin kita sibuk begadang, bangun malam. Hal-hal yang bukan membawa manfaat buat kita. Itu cukup 11 bulan kita bangun malam, tapi bangun malamnya sia-sia. Terus mau 1 bulan Ramadan, malam nggak tidur sia-sia. Sia-sianya bagaimana? Malam bukannya tarawih, malam main handphone, main gamenya, atau apa, sinetronnya, atau apapun. Jadi jangan sampai kita sia-siakan ini momentum, hadirin. Momentum. Allah kalau kasih kita panjang umur sampai Ramadan itu adalah satu nikmat yang besar dari Allah. Kita menjadi saksi. Ada orang-orang yang mungkin sebelum Ramadan masih ada bersama kita, masuk ke Ramadan satu persatu dipanggil oleh Allah. Panggil oleh Allah, nyata banget. Makanya jangan sampai kita sia-siakan. Kita yang diberikan kesempatan bulan Ramadan, ayo jadikan bulan Ramadan ini momentum untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kita perlu 2 hal dalam Ramadan. Saya mau ngaji kitab, nanti insyaallah minggu depan aja kita ngaji kitab. Kita nyambung waktu dari Habib Alwi tadi. 2 hal, sambut lahir dan batin. Jadi Ramadan ini kita sambut lahir dan batin. Menyambut Ramadan lahir ini dengan kita beribadah di bulan Ramadan. Ada dalam satu kisah anak muda yang tadinya bermaksiat, jauh dari Allah, lalai. Masuk bulan suci Ramadan, dia mendengar satu ungkapan, man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang beribadah menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Si anak muda ini mendengar hal tersebut, dia sambut Ramadan. Dia beli pakaian yang baru, dia beli kopiah yang baru, dia sholat, dia berpuasa, bahkan dia qadha sholat-sholat yang tertinggal. Pertengahan Ramadan si anak muda meninggal dunia.
dimimpikan oleh salah satu ustaz, salah satu kiai di kampung yang kenal, anak muda ini nakal, bandel, tapi si kiai ini mimpi si anak muda ini dapat nikmat. Aina anta, ditanya di mana kamu? Ana fil jannah, aku di surga. Bima dalil al-jannah, bagaimana kamu dapat surga, kata ustaznya. Kamu suka maksiat, jauh dari Allah. Kata apa? Listiqbali bi qudumi Ramadan. Saya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pertengahan Ramadan meninggal dunia si anak muda. Setelah apa? Dia taubat, dia qada salatnya, dia ibadah pada Allah taala. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, indah. Ya, meninggal dunia dalam keadaan yang indah. Ini perlu kita sambung. Sebagian orang ada sih nyambut lahirnya dia luar biasa. Terus kadang-kadang sampai berapa bulan sebelum Ramadan udah nulis status dia. 129 hari lagi Ramadan. Masuk Ramadan puasanya cuma 3 hari doang. Nah, ada yang kangen Ramadan, rindu Ramadan, Masya Allah. Ya, bulan Ramadan tapi disia-siakan. Nah, kemudian yang kedua, khatamkan Quran. Sambut Ramadan dengan kita membaca Quran. Ada Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Ya, Syahrul unzila fihi Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Cukup tuh Allah memberikan isyarat di mana Allah turunkan Al-Quran supaya mengingatkan kita, ya, mengembalikan hidup kita kepada Al-Quran, baca Quran, khatamin. Dulu orang-orang soleh mengkhatamkan Quran bulan Ramadan, niatnya. Imam Syafi'i sebulan Ramadan 60 kali khatam. 1 kali siang hari, 1 kali malam hari. Jangan tanya gimana caranya, prakteknya dulu. Kita nih misalkan habis sholat tarawih baca Al-Quran, itu jangan tidur udah semalaman. Masa iya nggak kedapatan? Kalau orang udah bacanya cepet, udah biasa baca Quran, Masya Allah. Ada orang itu kalau udah bacaannya cepet enak, tuh 15 menit bisa 1 juz, bisa 20 menit bisa 1 juz. Kalau 15 menit 1 juz, 1 jam bisa 4 juz, 5 jam 20 juz. Tinggal tambah berapa? 10 juz lagi. Nggak mustahil, tapi kalau kita praktekin, kita kadang-kadang cuma mau komentar aja. Masa bisa, masa iya begini. Prakteknya enggak. Dulu Imam Syafi'i tiap malam sholat sunnahnya 300 rakaat. Kalau kita tarawih 23 ditawar, Masya Allah. Makanya ketika sambut Ramadan, lahirnya itu dengan tarawih, hidupkan Ramadan. Ya, sholat tarawih. Jangan nyari yang cepet-cepet, jangan nyari yang bacanya cepet-cepet ya. Bahkan alhamdulillah sekarang berapa masjid saya perhatikan udah berubah, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh bacanya cuman Al-Kautsar, Qulhu, ya, belakangnya Qulhu. Terus kalau pertengahan terakhir Inna anzalnahu fi lailatul qadar, awalnya baru Al-Kautsar ke belakang. Sekarang alhamdulillah saya udah perhatiin ada masjid-masjid buat duha ke bawah. Mendingan deh ya, mendingan. Kalau bisa masjid-masjid ini khatamin 1 juz. Itu dalam sebulan khatam Quran, indah. Nggak lama. Kalau udah terbiasa nggak lama. Ya, nggak beda jauh. Ya, beneran 1 juz, kecuali 2 juz, 3 juz baru agak lama dikit. Kalau 1 juz bisa 30 hari khatam, 30 hari. Kalau orang kita malah ditawar 11 aja ya, jangan 23. Saya pernah sholat sini nih, dari sini nggak jauh. Diundang buka puasa, gue sholat tarawih, ini akhir marhaba. Sholat isya, ngomong di sini sholat tarawih 11. Oh iya nggak apa-apa, 11, 2 juga nggak apa-apa. Terus mau ngomong apa? Ya udah, mau permintaannya mintanya 11. 11, udah 11 nih baru mau takbir. Yang belakang pakai nyaut 100 km per jam. Ya kita nengok, ya mau sholat, mau tarawih, mau balapan ini kita. Pengennya cepet-cepet aja orang kita. Ya kadang
perhatiin ya, kalau awal-awal tarawih 8:30 baru selesai, sekarang 8:15, ntar udah seminggu 8 baru selesai. Kalau perlu sebelum jam 8 udah pada kelar masjid semua tarawih. Ayo, kata Syekh Al-Habib Umar, orang yang dia ketika ibadah sholat nih pengennya cepet-cepet biar aja dia nggak merasakan keagungan Allah Ta'ala, nggak menikmati kebersamaannya dengan Allah Ta'ala. Karena ketika kita dalam sholat kita itu kita bersama siapa? Sama Allah. Makanya sampai kita kalau cerita dulu sama teman kita dulu, kita kalau sholat tarawih di Darul Mustafa 2 juz ya. Sampai ada tadi teman saya ngomong itu kayak kita ngobrol sama Allah langsung itu 2 juz baca. Guru mulia Habib Umar tuh baca ayat Quran itu udah deh kita ngobrol sama Allah langsung dah. Memang hakikatnya kita ngobrol sama Allah. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Ya makanya nih. Nah, itu yang pertama tadi. Sambut dengan lahir. Kedua, sambut dengan batin, bersihin batin hati kita. Bersihin kita punya hati. Sambutnya dengan apa? Yang pertama, jauhin dari kotoran hati. Asyahna wal baghdha, jauhin dari kebencian, dari permusuhan, dari dengki, al-higid. Ya, kita bahas tuh beberapa perjumpaan yang lalu tentang al-higid. Jauhin tuh kebencian, maafin orang. Kemudian lagi juga yang gak kalah penting, jauhin daripada memutus tali silaturahim. Jangan Ramadan puasanya Masya Allah, tarawihnya luar biasa, gak bolong, gak kurang, khatam Quran, tapi sama saudara berselisih, sama saudara berantem. Ya, makanya jangan sampai kita sambung momentum. Ya, kalau ada kita punya saudara, kakak, adik, kerabat dekat kita yang kita mungkin berselisih, nggak tegur sapa, ayo jadiin momentum Ramadan ini kita tegur sapa, tanya kabar. Kemudian lagi sambut juga bersihin hati dari al-uququl walidain, durhaka sama orang tua. Sayangin yang masih pada punya orang tua, sayangin, cintain orang tua kita. Senengin hati mereka, apalagi bulan Ramadan. Punya rezeki lebih, kasih. Minimal kita nggak punya rezeki, kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk menyenangkan tenaga kita, kayak kemampuan kita, kebisaan kita. Kalau disuruh sama orang tua, ya kita segera apa disuruh belanja, suruh ini, suruh itu. Walaupun mungkin kita belum bisa nyenengin dengan ekonomi, dengan uang, kita nggak punya uang, kita belum kerja atau apa, yang mungkin masih sekolah atau senengin dengan bakti, ya, dengan tanya orang tua kita mau makan apa yang kita bisa lakuin, senengin mereka. Jangan sampai kita durhaka. Ya, rugi kalau kita udah nggak punya orang tua, berat. Ya, berat. Mau gimana lagi kita mau nyambung bakti kita sama orang tua? Orang tua udah nggak ada, paling kita bisa ziarah kubur mereka, doain mereka. Dan makanya masih punya orang tua. Nah, yang terakhir, yang keempat, jauhin yang namanya minuman keras. Ada minuman keras, mudminul khamr. Kenapa disuruh nyambut dengan 4 keadaan ini? Karena 4 orang ini kalau mereka masuk bulan Ramadan nggak membersihkan kehidupannya, dia nggak dapat ampunan Allah. Tadi orang yang benci sama orang, nggak mau memaafkan, yang memutusin tali silaturahim, yang durhaka sama orang tua, sama yang suka minum minuman keras, mudminul khamr. Makanya Nabi SAW bilang, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu haram. Nabi itu melihat keadaan zaman kita sekarang, hal yang memabukkan bukan cuma minuman. Banyak hal, ada pil obat bisa memabukkan. Ya, daun ada yang bisa memabukkan. Anak muda tuh di jalan lem bisa memabukkan kan. Banyak. Nabi SAW udah baca, udah tahu tuh keadaan itu. Luar biasa ya. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu jauhin. Percuma kalau ada orang dia sholat tarawih ribuan rakaat, bukan 23 lagi, ribuan, khatam Quran berkali-kali, puasanya full, tapi 4 hal ini masih ada, nggak dapat ampunan Allah. Tadi sudah disampaikan sama guru kita Habib Ali bin Ahmad. Makanya sambut. Hadirin hadirat, Ramadan ini tamu kita. Semua tamu yang datang kepada kita, ya, Hakim bin Hammam beliau mengatakan, semua tamu yang datang kepada kita, kita muliain.
kecuali Ramadan. Tamu yang datang kepada kita memuliakan kita. Ramadan memuliakan kita. Makanya sambut. Nah, biasanya kalau nyambut tamu, rumah bersih, rumah rapi. Sebab apa? Disinilah Allah memandang hamba-hambanya. Kemarin awal Ramadan, awal Lailah, malam pertama daripada bulan Ramadan, hamba yang dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala, dapat pandangan Allah, lagi ibadah, lagi taat, lam yu'adzibhu abada. Enggak bakal lagi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala selamanya. Dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak mau dapat pandangan Allah? Hadirin hadirat, terakhir, emang hidup kita apa sih yang kita harapin? Apa ya? Kita ngaji ngarepin apa? Enggak ada yang kita harapin. Dari dunia enggak ada. Ya, enggak ada rogobah kita, keinginan kita benar. Tapi kita berharap supaya kita dapat pandangan Allah. Indah kan kalau kita dipandang sama Allah dalam kita taat, dalam kita ibadah bersih hati kita, gak punya benci sama orang, gak dendam sama orang, gak marah sama orang. Indah hati. Jumpa sama Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, hatinya selamat. Makanya kita belajar perlahan. Jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih hati, safa. Sampai kita teringat dulu guru-guru kita bilang berapa banyak orang-orang soleh itu diangkat derajatnya Allah Ta'ala, bukan karena banyak ibadahnya aja, bukan, tapi karena bersih hati, nggak benci sama orang, nggak dendam sama orang. Ya, jangan kita ikutin kalau ada orang nanamin kita benci ini, benci itu, benci, nah, jangan diikutin. Kita ikutin, tetap kita prasangka baik sama orang, walaupun kita lihat depan mata kita itu orang nggak baik sama kita, tetap kita berprasangka baik sama setiap orang. Insyaallah Allah beri keberkahan dalam kehidupan kita. Dan Ramadan kita dijadikan Ramadan yang paling berkah dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kekuatan untuk kita bisa ibadah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah dalam Ramadan, bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan, sebanyak-banyaknya amal soleh. Kita bisa berlomba-lomba menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita gunakan